Dan Ya. tadi juga ada pertanyaan mengenai LOE. Apakah untuk mendapatkan beasiswa ke Turki harus mendapatkan LOE terlebih dahulu atau letter of acceptance dari universitas Tidak, yang akan dituju? tidak seperti itu untuk sistem YTB. Ya, Jadi teman-teman ketika mohon disimak ya. ya, untuk pendaftaran YTB, ketika kita daftar YTB itu sudah otomatis daftar universitasnya dan daftar beasiswanya gitu. Ketika daftar YTB, kalau mendapatkan beasiswanya berarti otomatis universitasnya pun dapat gitu. Hanya saja mereka yang Oh iya, menentukan dari 12 universitas yang kita pilih itu. ya. Berarti nggak harus ya kak ya? Nggak harus ada Ya, LOE. nggak harus. Kemudian ini kak maaf motong sebentar. Tadi ada yang nanya nggak ada question boxnya kak. Di bawah teman-teman ada tanda tanya, kotak terus ada tanda tanya. Kalian klik itu, oh di situ ya 3 komentar aja sih nanti di situ bisa masuk question box kita. Ya, lanjut kak. Oke. Intinya tidak harus gitu ya. Jadi kalau untuk daftar YTB otomatis dapat keduanya kalau kita lolos gitu. Oke, otomatis lolos keduanya. Jadi kalau lulus YTB berarti kita langsung masuk ke universitas yang mau kita tuju. Iya. Gitu ya kak? Iya, kan ada 12 universitas ya yang kita pilih maksimal. Dari Ya. 12 universitas yang kita pilih itu, nanti kalau lolos, pihak YTB sendiri yang akan menentukan di mana kita akan belajar gitu. Oke. Kak, saya mau nanya nih, apakah ada kriteria khusus nih? Mungkin rahasia tersendiri buat lulus YTB sebenarnya dari pihak YTB sendiri biasanya melihat apanya sih? Apakah melihat isainya atau melihat pengalaman organisasinya atau melihat LOI-nya mungkin? Nah, kira-kira lebih menonjol kemana ya mereka kalau melihat aplikasi kita? Eh, Atau belum ada yang tahu? saya pribadi ya, untuk YTB ini, sistem penilaiannya seperti apa, masih misterius gitu kan. Masih misteri Eh, ya? nah, gitu. Intinya yang saya pahami semuanya dimaksimalkan gitu. Dari segala segi apapun untuk sertifikat pengalaman upload semuanya gitu. Semaksimal mungkin. Potensi kalian jelaskan kepada mereka, tapi sesuai dengan apa yang ada gitu kan. Jangan dilebih-lebihkan gitu. Oke. Jangan dilebih-lebihkan berarti apa adanya ya? Ya, apa adanya. Apa adanya tapi jangan apa adanya banget apa gimana? Istri intinya apa adanya. Misalkan kamu juara nasional, jangan dilebih-lebihkan itu menjadi juara internasional gitu. Padahal juara intinya jangan bohong gitu. Apa yang ada apa adanya gitu. Kalau kamu nggak tahu misalkan, biasanya di interview, ketika interview ditanya tentang salah satu materi. Nah, ketika Ya. materi itu mentok, kita tuh nggak tahu misalkannya, misalkan Ya. jangan jawab seakan-akan kita tahu, padahal kita tidak tahu gitu. Kalau misalkan Oke. kita tidak tahu, ya jawab aja tidak tahu gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi nih kak. Ini dari Syahida Zam 12 Faza Azima. Apakah YTB bisa untuk daftar di Fakultas Kedokteran? Bisa. Syarat nilai itu 90% dari nilai total gitu. Misalkan sistem penilaian di SMA 100 ya. Maksimalnya 100, berarti 90% dari 100 itu. Total Ya. apa namanya? Rata-ratanya harus 90% syaratnya. Kemudian ada yang nanya nih kak di WhatsApp PC, apa aja yang biasanya ditanyakan saat wawancara? Oke. Kemudian dan apa Pertama, penilaian yang bisa membuat kita lolos di wawancara tersebut, Kak? Biasanya ada pertanyaan jebakan atau enggak kakak pengalaman deh dulu waktu interview oke. gimana? Jadi
pengalaman saya ketika kita harus mempersiapkan ketika pengumuman dipanggil interview itu. Mulai dari situ kita harus mempersiapkan semuanya. Gitu. Pertama, yang harus kita pahami adalah jawaban-jawaban yang kita berikan ketika seleksi awal pemberkasan. Di sana kan ada melampirkan letter of intent kan. Di sana tuh harus hafal gitu apa yang kita tulis gitu. Itu pertama. Oke. Yang kedua, tata krama. Jadi apa nama bahasa tubuh. Bahasa tubuh kita harus belajar gimana cara menghadapi interview, bersikap ketika interview. Semuanya harus dimaksimalkan. Ketiga, santai. Jadi seakan-akan kita tuh anak nggak tegang gitu. Seakan-akan kita tuh orang yang supel, enak diajak ngobrol gitu. Jangan dibawa tegang. Ya, itu aja. Kemudian Kak ada tips mungkin dari Kakak sendiri? Soalnya gini, waktu saya pengalaman interview, saya belajar bahasa tubuh dari gimana sih cara kita masuk ke ruangan interview, tata kramanya, gitu. Sampai tata krama saat kita duduk. Setelah itu pandangan mata kita harus seperti apa, gitu. Materi yang kita harus kuasai adalah materi sesuai jurusan yang kita pilih itu harus kita kuasai. Gitu. Baik secara nasional ataupun internasional informasinya gitu. Oke. Berarti itu memang kita harus persiapkan baik-baik ya Kak dari jauh-jauh hari untuk menghadapi interview ya. Harus matang. Ya, itu interviewernya berapa ya Kak? 3 orang biasanya. Berapa orang? 3 orang. Oke. Kalau untuk interview itu pakai bahasa Turki, bahasa Inggris atau gimana Kak? Interview Full English atau? Seperti yang sudah saya bilang di awal itu, waktu saya itu minimal tahu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tetapi karena sekarang katanya ada penerjemah, boleh bahasa Indonesia gitu kan. Oh, iya. Pas waktu saya menggunakan 2 bahasa waktu itu, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kenapa saya menggunakan bahasa Arab? Karena saya kan tahun pertama kuliah di UIN Malang jurusan sastra Arab kan. Jadi saya kebiasaan ngomong sedikit bicara bahasa Arab gitu. Ketika interview karena ada sedikit grogi, ketika disuruh menjelaskan tentang diri pribadi, diri sendiri, saya kalimat yang pertama kali keluar dari ucapan ini dari mulut ini adalah bahasa Arab. Akhirnya saya ketika mengucapkan itu memohon maaf karena saya menggunakan bahasa Arab yang tadinya mau bahasa Inggris. Oh, nggak apa-apa ternyata katanya. Saya juga suka bahasa Arab kata interview. Iya. Akhirnya dari situ ngobrol. Iya, betul. Karena kan kebetulan Kak Adi ngambilnya Islamic Studies juga kan? Iya, betul. Dan itu menjadi syarat untuk kita belajar di fakultas itu, bahasa Arab. Tuh, teman-teman. Jadi kalian yang punya kemampuan bahasa Arab, boleh nih, jadi peluang besar buat kalian. Nah, ini ada pertanyaan dari rido.a.f3. Kak, saya mau nanya, apakah ketika kita apply YTB, kita harus menunjukkan potensi khusus? Iya, betul. Betul harus menunjukkan gitu. Kalau misalkan kalian mempunyai salah satu karya, ada buku yang kalian tulis atau ada artikel yang dipublish di di media cetak di koran, misalkan bawa semuanya itu. Oke. Kalau bisa dibikin mapnya gitu kan, ditempel di karton gitu, dihias-hias. Ini adalah karya-karya saya, tunjukkan ke mereka gitu. Atau kalian mempunyai kemampuan untuk menyanyi di musik, tunjukkanlah kemampuan itu gitu kepada mereka. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Kak. Pertanyaannya dari more.alia, katanya untuk biaya hidup di sana itu apakah sekaligus ditanggung oleh beasiswa atau enggak? YTB ini mendapat beasiswa ya. Untuk YTB ini mengcover segalanya gitu.
kecuali visa. Jadi tiket keberangkatan, asuransi, biaya pendidikan, biaya hidup setiap bulan, asrama, Oke. itu sudah di cover YTB semuanya. Oke. Ya, jadi teman-teman untuk biaya hidup sudah disiapkan, kemudian untuk biaya pendidikan, asrama pun sudah ada ya Kak ya? Ya gratis itu. Kemudian, oke. Ini ada yang nanya sih, tapi tadi udah kejawab sebenarnya. Buat dapat LOE dari kampus luar negeri, syaratnya apa aja, Kak? Tadi udah dijawab ya, Kak ya. Kalau misalkan mau ke Turki, itu kalian tidak diwajibkan untuk mendapatkan LOE terlebih dahulu. Ya. Gitu ya, Untuk Kak ya? YTB ya, untuk YTB. Kalian hanya mengisi form aja. Mengisi form, ada esai, ada LOI. Dan surat rekomendasi ya, Kak? Ya, rekomendasi. Nah, Rekomendasi itu wajib. kayaknya kelewat ya. Ya, rekomendasi wajib. Nah, kalian Oke, surat rekomendasi. Jadi kalau surat rekomendasi kakak itu seperti apa kak dulu? Ceritain dong kak, dapat dari siapa aja? Saya mendapatkan 2 surat rekomendasi waktu itu dari kepala sekolah aliyah dan dari pembimbing kursus bahasa Inggris waktu itu. Oke. Hanya 2 saja karena minimal kan 2 gitu. Minimal 2, oke. Tapi kalau lebih pun nggak apa-apa ya kak? Bagus, lebih bagus lagi. Cuma minimal 2. Iya. Nah teman-teman, ini juga ada yang nanya nih kak dari Nurfatah 17, kak buat daftar S2 apa yang harus dipermantap katanya gitu. Nah mungkin ada perbedaan untuk persyaratan kedua formulir ini. Iya ada perbedaan. Perbedaannya untuk apa ya? S2 ini di form di tahap pertama itu harus mengajukan judul proposal, judul penelitian. Jadi ketika kalian lulus nanti judul apa yang akan kalian ambil untuk menjadi bahan penelitian untuk tesis gitu kan istilahnya. Nah di sana harus digambarkan gitu. Gak apa-apa kalian di tahap pertama menulis judul yang kalian pikirkan pada saat itu. Kemudian pada waktu S2 tidak ingin mengubah, tidak sesuai dengan judul kalian yang ditulis pada waktu pendaftaran YTB itu nggak apa-apa. Yang penting kalian punya ide, tuangkan ke sana. Gitu. Oke. Kemudian Kak, ini buat teman-teman yang mau nanya, silakan masih dikasih kesempatan untuk bertanya. Sebentar lagi loh akan ditutup untuk sesi tanya jawabnya. Kemudian ada yang mau nanya lagi nih. Kak, apakah saat interview kita hanya menyiapkan diri saja atau kita membawa berkas-berkas, CV atau semacamnya untuk memperkuat nilai kita? Apakah kita hanya datang atau membawa berkas-berkas? Enggak hanya datang, semua berkas harus kita bawa, yang aslinya, CV pun gitu. Karya kita pun harus dibawa semua ke sana. Untuk menambah kalau kalian punya karya. Nah, teman-teman buat yang punya karya seperti pernah nulis buku ataupun pernah punya proyek membuat video atau punya proyek lainnya, misalnya kalian bisa bawa ke ruang interview buat diliatin ya kayak ke nanti interviewernya. YouTuber nih atau influencer gitu kan. Boleh kalian tunjukkan, saya ini YouTuber terkenal gitu kan. Boleh kalian tunjukkan kepada mereka. Nah, kemudian ada yang nanya lagi ini, Kak, apakah untuk masuk beasiswa itu, bisa nggak kita masuk beasiswa itu tapi nggak ada prestasi? Gimana Kak? Katanya seperti gitu Kak, gimana? Seperti yang saya bilang di awal, rezeki itu tidak ada yang tahu kan. Daftar saja, jangan takut gitu. Ya. Berusaha saja bisa dulu. Aja. Oke. Nah, jadi itu buat tadi yang nanya HLM ASPY ya. Itu kalian bisa daftar aja dulu karena kita belum tahu apa nih yang benar-benar dilihat sama interviewer itu. Karena bisa aja mereka lihat dari pengalaman organisasi, bisa dari prestasi atau bisa dari karya. Nah, gitu. Pokoknya
selama kalian sebelum daftar nih, sekarang masih ada waktu, kalian aktif aja ya Kak ya. Aktif Terus aja di saja, organisasi mungkin, ya, atau melakukan hal-hal yang bermanfaat yang bisa menunjang ya, kalian untuk mendapatkan beasiswa. terus berkarya intinya gitu. Oke, lanjutkan tradisi berkarya. Sama mungkin ini terakhir ya Kak ya. Ini dari saya. Sebenarnya buat bisa ke Turki, apakah hanya beasiswa YTB ini atau ada beasiswa lain? Ada beasiswa lain, ada TDV. TDV, TDV ini. oke. Ya, untuk jurusan Islamic Studies saja, bukan umum gitu. Oke. Ya, Kemudian pendaftarannya sama gitu. Kuotanya lebih di awal sedikit. tahun ya? Iya, biasanya berbarengan dengan YTB. Oke. Ya. Teman-teman bisa siap-siap ya, biasanya berbarengan dengan YTB. Iya. Oke. Kemudian selain TDV ada lagi Kak? Ada untuk SMA untuk SMA tapi Imam Hatib. Itu beasiswa Ulusla Arase Imam Hatib gitu. Itu beasiswa SMA juga. Imam Hatib. Iya. Semacam madrasah aliyahnya di Indonesia gitu. Oh, berarti buat lulusan SMP sama lulusan SMA. Enggak, Lulusan untuk SMP ya? SMP dan MTS boleh daftar beasiswa Imam Hatib gitu. Nah buat teman-teman yang masih sanawiyah, masih SMP dan mau melanjutkan di Turki nih, SMA-nya mau di Turki, sekolah overseas gitu ya Kak, kalian bisa ikutin beasiswa ini, gitu. Nah teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Nanti, karena tadi ada kendala teknis, saya tambahin waktunya ya. Ya, gini loh Mila, di slide yang saya kasih ini, di sana ada jenis-jenis beasiswa kan. Boleh dilihat lagi, tadi sudah saya jelaskan di awal, mungkin yang baru masuk belum tahu, nanti di-share aja di grup WhatsApp. Oke, teman-teman, nanti untuk lengkapnya akan saya share di grup WhatsApp. Nanti ada notulensi setelah seminar ini. Kemudian nanti ini akan diupload ulang di YouTube-nya Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran. Jadi jangan lupa di-subscribe, di-komen, di-like. Ya Kak ya. Kemudian kita juga nanti akan share di IGTV insya Allah. Dan maaf banget buat teman-teman karena tadi ada kendala teknis. Jadi kita tidak bisa mengupload secara full untuk acara pada malam hari ini. Dan kita benar-benar sangat berterima kasih buat teman-teman yang masih stay mengikuti acara ini sampai sekarang, sampai saat ini. Antusias kalian membuat saya moderator dan juga pemateri pada malam hari ini tambah semangat untuk menjelaskan ke kalian. Dan saya juga memohon maaf, mungkin buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, saya mohon maaf sekali. Mungkin untuk yang lebih jelasnya, ingin lebih tahu lebih dalam, bisa ditanyakan ke pemateri kita, Kak Adi Miftah ya. Kalian sudah tahu kan Instagramnya? Ya, saya welcome kok. Saya pembantu insya Allah. Ya. Kak Adi welcome ke orangnya. Oh iya Kak, pulang ke Turki lagi kapan Kak? Mungkin minggu depan saya ke Turki lagi insya Allah. Tanggal 16, mohon doanya. Oke, tanggal 16 ya? Iya. Ini juga ada yang bilang dari Rido katanya yang mau nanya-nanya seputar Turki bisa nanya-nanya di Kedutaan Turki di Jakarta. Oke, baik. Ke situ juga Ya, bisa. Boleh, iya. Nih Kak, ini ada yang bilang juga boleh minta linknya yang Imam Hatib. Oke, nanti di-share ya. Nanti aku share di grup. Makasih ya Kak Adi untuk motivasinya. Dan buat teman-teman, tadi ada sedikit dari Kak Adi. Jangan takut karena itu akan menghambat bangunlah dari tidurmu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau daftar tapi takut kekurangan saya nggak pengalaman di organisasi atau tidak punya prestasi, kalian jangan takut. Yang penting kita coba dulu, melangkah dulu, ya Kak. Yang penting berani dulu. Oke. Terus ada satu lagi. Kemudian, Kamila, ada satu lagi. Ya. Biasanya orang itu takut meninggalkan sesuatu yang sudah kita miliki ya, biasanya orang-orang tuh. Terlalu PW ya?
Iya, terlalu PW. Jadi ada ada kata ulama yang mengatakan dalam bahasa Turkinya kayak gini. Hicret hicret için korkmayın, bıraktığın şeyleri yenisini bulursun. Hatta daha fazlasını katanya gitu. Yaitu Oke. untuk Yang jangan artinya, jangan takut untuk berhijrah karena sesuatu yang kau tinggalkan itu akan datang pengganti yang baru, bahkan yang lebih gitu. oke, Itu satu motivasi saya. oke. Dan teman-teman, semoga eh, materi pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga nanti teman-teman nanti ada yang ketemu sama Kak Adi ya di Turki. Insya Allah. Amin. Ada yang Allah, ikut amin. YTB, ada yang ikut Devi. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya akan saya share di grup WA. Dan saya benar-benar mohon maaf tadi ada kendala teknis. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga ya Kak Adi ya sudah Sama share pengalamannya.